Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat belajar biologi. Biology is so easy. Nah, kali ini Bu Hermin akan membahas soal-soal biologi bab sistem reproduksi pada manusia. Ya, setelah kemarin kita sudah belajar tentang sistem reproduksi pada manusia, nah kita akan membahas melihat soal-soal, bentuk soalnya, dan kemudian kita akan berdiskusi membahas cara menjawab soal tersebut. Are you ready? Let's go. Yuk kita bahas soal nomor 1 ya. Kita mulai. Oke, untuk nomor 1 ini kita baca soalnya dulu ya. Perhatikan gambar alat reproduksi pria berikut ini. Nah, soal ini diambil dari soal UN tahun 2017 ya. Gambarnya memang sedikit tidak jelas, tetapi ini kalau diamati gambarnya adalah organ reproduksi pada laki-laki atau pria dilihat dari samping atau tampak samping ya. Kemudian soal ini jenisnya yaitu mengidentifikasi organ dan fungsinya, dilihat dari soalnya atau pilihan jawabannya. Hubungan yang tepat antara organ dan fungsi organ X. Nah, organ X ini adalah saluran vas deferens, yaitu saluran yang menghubungkan antara testis dengan vesicula seminalis. Nah, jelas ini jawabannya adalah C ya, itu saluran sperma dari testis ke kantong sperma. Itu. Karena A, B, D salah udah pasti karena epididymis letaknya di sini di atasnya testis. Kemudian yang B testis ya adalah di sini. Kemudian kelenjar prostat juga di dekat vesicula seminalis. Jadi jawabannya pasti jelas yaitu vas deferens. Sudah paham untuk soal nomor 1? Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, setelah kita bahas soal nomor 1, kita amati ke soal nomor 2 ya. Question number 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian yang berfungsi untuk memproduksi sperma adalah, nah kita lihat gambarnya. Gambar untuk soal nomor 2 ini adalah organ reproduksi laki-laki tampak depan. Nah, perbedaannya dengan gambar pada soal nomor 1 yaitu kalau gambar pada soal nomor 1 tadi dilihat dari samping, maka testisnya terlihat hanya satu. Sedangkan ketika organ reproduksi pada pria atau laki-laki dilihat dari depan, nah seperti ini, maka organ testisnya terlihat ada 2. Begitu pula dengan saluran vas deferensnya juga ada 2 ya. Nah, kemudian tipe soal untuk soal nomor 1 dan nomor 2 sama, yaitu identifikasi organ reproduksi pada laki-laki ya, gitu. Kemudian disuruh untuk mencari fungsinya juga. Jadi anak-anak harus paham masing-masing nama organnya ya. Kalau kalian tidak paham nama organnya, maka kalian tidak akan bisa menjawab fungsinya. Jadi itu satu paket. Kalau kita belajar tentang organ reproduksi atau organ-organ yang lain, maka kita harus belajar nama organnya, struktur organnya, dan juga yang pasti adalah fungsinya gitu. Nah, kita lihat di sini bagian yang berfungsi untuk memproduksi sperma itu jelas ini ya, yang berbentuk seperti telur. Ini ada 2, yaitu nomor 4. Nomor 4 ini adalah organ testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Nah, proses pembentukan sperma terletak di sini ya, di testis ini. Nah, nama dari proses pembentukan sperma yaitu spermatogenesis ya. Selain membentuk sperma atau memproduksi sperma, testis juga berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron ya. Selanjutnya kita amati gambar yang di atasnya atau organ yang di atasnya testis ini, yaitu yang ditunjuk nomor 3. Ini adalah organ epididymis. Fungsi dari epididymis yaitu tempat penyimpanan sperma sementara sebelum dia disalurkan
ke organ yang lainnya. Selain itu, di sini pula sperma dimatangkan. Ketika sperma sudah dewasa atau sudah matang, maka sperma akan disalurkan melalui saluran nomor 2, yaitu yang bernama vas deferens. Kita bahas tadi di soal nomor 1 ya. Gitu. Kemudian, fungsi dari vas deferens sendiri adalah menyalurkan sperma dari epididymis menuju ke vesikula seminalis. Seperti itu. Selanjutnya akan dikeluarkan melalui uretra. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Go to next question, yaitu soal nomor 3. Question number 3 berbunyi, perhatikan gambar berikut ini. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X selain berfungsi untuk memproduksi sperma, juga berfungsi untuk apa? Nah, sebenarnya soal nomor 2 dan 3 ini berhubungan ya. Kalau kalian amati pembahasan pada soal nomor 2 tadi sudah dibahas sama Bu Hermin. Fungsi dari organ ini, ya kita amati gambarnya. Organ ini yaitu organ reproduksi laki-laki yang terlihat tampak samping ya. Nah, yang ditunjuk oleh huruf X ini adalah testis. Testis selain berfungsi untuk memproduksi sperma, juga berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron. Kita amati pilihan jawabannya, A, B, C, atau D. Yang menghasilkan hormon testosteron yaitu pilihan jawaban B. Jelas pilihan jawabannya yang benar adalah yang B. Oke? Nah, next question, kita beralih ke question number 4. Nah, kita amati soal nomor 4. Pada manusia, pembentukan sperma dinamakan apa? Tadi sudah disinggung sedikit bahwa proses pembentukan sperma atau produksi sperma terjadi di testis. Kita amati gambar ini. Nah, gambar soal pada nomor 3 kan terletak di sini, yaitu tempat produksi spermanya. Nah, istilah produksi atau pembentukan sperma dinamakan spermatogenesis. Pilihan jawaban yang benar yaitu yang D. Apa itu A, B, C, D? Ya, kita bahas satu-satu. Ovulasi. Nah, kalau ovulasi yaitu proses keluarnya ovum dari ovarium. Ya, ketika ovum sudah matang maka dia akan keluar dari ovarium. Nah, istilah ini dinamakan ovulasi. Kemudian apa itu B? B, ya kita amati, B ini katanya hampir mirip dengan yang D, spermatogenesis. Nah, yang B, oogenesis. Belakangnya sama, genesis. Genesis ini artinya pembentukan. Kalau pada spermatogenesis, genesis pembentukan sperma. Sedangkan oogenesis yaitu proses pembentukan apa? Maka ovum. Nah, tentu kalau proses pembentukan ovum letaknya ada di ovarium. Sedangkan yang C meiosis. Kalau meiosis adalah pembelahan sel. Jadi ini jawabannya D ya. Oke, masih semangat kita bahas soalnya. Kita lanjut question number 5. Kita lihat, ini soalnya masih pada seputar laki-laki. Yang merupakan ciri pubertas pada laki-laki adalah yang mana? A. Tumbuh jakun, suara melengking, tumbuh rambut di area wajah. Kemudian B. Tumbuh jakun, dada membesar, kemudian pinggul membesar. Ya, yang C, tumbuh rambut di area wajah, ya, kemudian dada melebar dan pori-pori pada muka biasanya membesar. Nah, yang D, tumbuh jakun, suara melengking dan dada membesar. Oke, nah sebelum kita bahas soalnya, kita bahas pubertas dulu. Pubertas itu apa? Pubertas adalah suatu kondisi di mana terjadi di antara peralihan dari anak menuju ke dewasa. Jadi masa peralihan dari anak menuju dewasa biasanya ditandai perubahan-perubahan fisik
fisik ya, yang tampak dari tubuhnya atau tubuh kita. Kemudian selain fisik itu ada secara psikologi, kemudian secara sosial. Nah, tapi kita kali ini akan membahas tentang ciri-ciri pubertas secara fisik ya. Kalau ciri-ciri pubertas secara fisik ini kita amati gambar di samping. Ini ternyata pada laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau pada laki-laki facial hair, yaitu tumbuh rambut di area muka, biasanya di sini ya, di kumis atau di janggut-jenggot gitu. Terus kemudian voice change, suaranya berubah. Biasanya kalau pada laki-laki itu membesar, tapi kalau pada perempuan itu melengking. Nah, underarm hair, underarm berarti rambut ketiak muncul. Nah, kalau underarm hair ini terjadinya di laki-laki dan perempuan sama-sama ya. Gitu. Kemudian big hair itu juga gitu, tumbuh rambut di sekitar area atau organ kelamin laki-laki, organ reproduksi laki-laki ya. Kemudian ada ejakulasi dan testikel. Jadi ini menunjukkan organ reproduksi pada laki-laki juga berkembang. Nah, kalau pada perempuan kita amati bedanya apa? Kalau pada laki-laki ini dadanya membesar ya, melebar, sedangkan pada perempuan itu breast growth. Jadi payudara atau dadanya membesar gitu. Nah, sama juga ditandai dengan organ reproduksi pada perempuan juga sedang berkembang, dan ini pubic hair itu tumbuh rambut di area organ kelamin wanita atau perempuan. Ada juga yang terakhir kalau pada wanita yaitu menstruation atau menstruasi. Kira-kira jawaban mana yang benar dari A, B, C, dan D? Kita amati. Yang A, tumbuh jakun, suara melengking, tumbuh rambut di area wajah. Nah, yang ini kan karena soalnya pada laki-laki, yang A ini tumbuh jakun benar. Kemudian tumbuh rambut di area wajah juga benar. Tetapi suara melengking ini tidak dimiliki oleh laki-laki, tapi suara melengking ini dimiliki oleh perempuan. Kalau laki-laki tadi apa suaranya? Suaranya berat atau membesar. Bos. Selanjutnya yang B. Yang B, tumbuh jakun, dada membesar, pinggul membesar. Kalau dada membesar, pinggul membesar, ini adalah organ ciri-ciri pubertas pada wanita ya. Nah, ini dada membesar, pinggul membesar. Ini ditandai atau ini menandakan bahwa organ reproduksi pada wanita sedang berkembang, makanya pinggulnya membesar. Jadi yang B salah. Dada membesar, pinggul membesar salah. Kemudian yang C, tumbuh rambut di area wajah, kumis, jenggot, kemudian dada melebar dan pori-pori membesar. Yang D, tumbuh jakun, suara melengking, dada membesar. Kalau suara melengking, wanita atau perempuan, dada membesar juga perempuan. Jadi pilihan jawaban yang paling benar adalah yang C, karena semua dimiliki oleh pria atau laki-laki. Ya. Do you understand about this question? Semoga kalian paham ya. Untuk question number 5 ini gampang, kalian tinggal mengamati apa yang terjadi pada tubuh kalian atau tubuh orang-orang di sekitar kalian. Kalian amati apa perbedaannya ketika dia masih anak-anak, sudah beralih ya menjadi remaja. Ketika remaja itu mereka mengalami pubertas. Nah, usia-usia pubertas biasanya dialami di usia belasan tahun, dimulai dari 10, 11, 12, 13, 14. Gitu ya. Kalau sudah paham question number 5, let's move to next question. Kita beralih ke question number 6. Ya. Di question number 6, perhatikan gambar alat reproduksi wanita berikut ini. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tuntas tentang organ reproduksi pada laki-laki, kita bahas tentang organ reproduksi pada wanita. Nah, ini perhatikan gambar alat reproduksi wanita berikut ini. Nih, ya, yang ditunjuk ada tanda panah R, maka kalian fokus di organ ini ya. Pertanyaannya, fungsi bagian R adalah, fungsi bagian R yaitu
Apa kira-kira? A, B, C, atau D? Kalau kalian ingin menjawab pertanyaan yang bergambar seperti ini, kalian harus tahu yang ditunjuk ini nama organnya apa. Nah, setelah kita membahas kemarin ya bahwa fungsi dari organ ini adalah organ R yang ditunjuk adalah uterus. Fungsi dari uterus ini adalah sebagai tempat menempel dan berkembangnya janin. Oke, go to question number 7. Kita lihat soalnya. Berikut ini yang bukan merupakan organ reproduksi wanita. Dari kesemua pilihan jawaban itu, yang bukan organ reproduksi wanita yaitu epididymis ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, epididymis adalah organ reproduksi pada pria. Nah, gampang sekali ya ini ya. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor. Go to next question number 8. Ya, kita amati soal nomor 8. Perhatikan gambar organ reproduksi wanita berikut. Implantasi embrio terjadi pada nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Kita amati organ reproduksi wanita yang ada di gambar berikut ini ya. Nah, organ reproduksi pada wanita ini letaknya di pinggul ya. Kalau kalian amati, dia berbentuk seperti segitiga ya. Nah, ini kita bahas yang pertama dulu, yaitu ada ovarium. Ovarium berbentuk seperti telur, ya, yaitu di kanan dan kiri letaknya. Fungsi dari ovarium ini adalah untuk memproduksi sel gamet pada wanita, yaitu ovum. Nah, ovarium ini dalam proses pembentukan ovumnya, istilahnya namanya oogenesis. Setelah ovum telah matang pada proses oogenesis ya, maka si ovum ini akan dikeluarkan dari ovarium. Proses pengeluaran ovum dari ovarium adalah ovulasi. Nah, ovulasi itu ovumnya keluar ya, mau dari kanan maupun yang kiri. Nah, ovarium kan ada dua. Ovarium ini bekerjanya atau memproduksi ovumnya bergantian setiap bulannya. Apabila bulan ini ovarium kanan memproduksi satu ovum atau mengeluarkan satu ovum, maka bulan selanjutnya ovarium yang kiri akan memproduksi satu ovum atau ovulasi satu ovum. Seperti itu sampai menopause ya. Nah, ketika ovum keluar atau ovulasi, maka ovum ini ditangkap oleh struktur di sini yang seperti tangan atau seperti kemucing banyak itu melambai-lambai. Nah, ada dua tentunya ya di sebelah kanan dan kiri. Struktur ini namanya fimbre. Jadi fimbre ini memang tugasnya adalah untuk menangkap ovum ketika ovulasi. Kemudian ovum ketika sudah ditangkap oleh fimbre, maka ovum ini akan berjalan sepanjang saluran. Nah, yang kanan dan kiri juga ada ya. Saluran ini namanya tuba fallopi atau istilah lainnya yaitu oviduct atau oviduct sama saja. Nah, ovum akan berjalan sepanjang tuba fallopi ini ya. Apabila di kanan maka di kanan ya, apabila yang kiri maka yang di kiri. Itu tergantung dari ovarium yang berovulasi yang mana. Seperti itu. Nah, sepanjang perjalanan si ovum akan menanti datangnya sperma. Apabila sperma datang, ya sperma datang dari vagina, serviks, kemudian uterus ya. Ada sebagian sperma akan menuju ke tuba fallopi kiri, ya. Ada sebagian yang menuju ke tuba fallopi kanan. Nah, apabila ada satu sperma yang bertemu dengan ovum, kemudian nukleus antara sperma dan ovum ini melebur menjadi satu, maka proses ini dinamakan fertilisasi. Hasil fertilisasi yaitu peleburan antara nukleus pada sperma dengan nukleus pada ovum ini dinamakan zigot. Nah, zigot ini satu sel yang berisi kromosom pada manusia 46 kromosom atau 23 pasang. Artinya 23 pasang atau 46 kromosom ini setengahnya dari 23 kromosom sperma dan 23 kromosom si ovum. Nah, hal itu berarti zigot yang calon bayi ini memiliki setengah sifat ayah dan setengah sifat ibu.
Kemudian hasil setelah berfertilisasi membentuk zigot, zigot ini dari tuba falopi akan berjalan menuju ke uterus atau rahim ya. Nah, ini bentuknya segitiga. Nah, setelah berjalan ke uterus, dia akan menempel atau berimplantasi atau implantasi pada endometrium. Disinilah dia akan berkembang menjadi embrio ya, kemudian akan berkembang menjadi bayi selama 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari ini tentu tidak terjadi pada semua wanita, karena setiap wanita yang hamil itu pasti berbeda-beda. Hanya saja ini hitungan pada umumnya ya. Kemudian setelah 9 bulan 10 hari berkembang menjadi bayi, bayinya siap dilahirkan, maka bayi nanti akan keluar melalui serviks dan vagina. Pertanyaan selanjutnya, masih di soal ini ya. Sekarang Bu Harmen bertanya, apabila ovum di tuba falopi tidak bertemu dengan sperma, apa yang terjadi? Ya, misalnya tidak ada sperma masuk ya dari vagina, serviks, tidak ada satu sperma pun yang masuk. Maka si ovum di sini akan terus berjalan menuju ke uterus ya. Tetapi karena si endometrium ini menerima sinyal bahwa yang menempel tadi adalah ovum ya, bukan pembelahan dari zigot ya, maka endometrium ini akan meluruh. Kenapa meluruh? Ya karena endometrium tidak dibutuhkan. Endometrium ini berfungsi untuk memberikan nutrisi kepada si zigot tadi untuk berkembang menjadi baby atau bayi. Nah, tetapi apabila tidak ada sperma, tidak ada zigot yang menempel atau implantasi di endometrium, maka artinya endometrium tidak dibutuhkan untuk perkembangan bayi ya. Karena bakalnya bukan bakal bayi, yaitu ovum. Jadi si ovum dan endometrium ini akan meluruh ya. Yang meluruh endometriumnya gitu. Ovumnya tentu akan ikut keluar dan mati. Nah, proses peluruhan endometrium ini meluruh keluar melalui serviks dan vagina ya, menjadi cairan yang berwarna merah. Nah, ini dinamakan menstruasi. Makanya menstruasi juga tadi kita bahas ya, menstruasi juga merupakan salah satu ciri dari pubertas pada perempuan. So, do you understand about organ reproduksi pada wanita? Luar biasa ya, ketika kita belajar tentang organ atau ciptaan Allah yang ada di tubuh kita, kita merasa bahwa Allah luar biasa telah menciptakan makhluk hidup sebegitu detailnya. Sudah siap atau masih mau lanjut ke question selanjutnya? Nah, kita akan langsung menuju ke question number 9 ya. Oke, question number 9, masih organ reproduksi wanita. Pada organ reproduksi wanita, pertemuan ovum dan sel sperma terjadi di dalam bagian, sudah dibahas, baru saja dibahas di organ reproduksi, di soal nomor 8, yaitu, masih ingat ya jawabannya, pertemuan ovum dan sperma tadi namanya yaitu fertilisasi. Fertilisasi terjadi di mana? Fertilisasi terjadi di sini, tuba falopi atau oviduct, yaitu nomor 3. Jadi pilihan jawabannya adalah C. Gampang ya. Next question, let's go to question number 10. Nah, kita baca question number 10. Based on discussion at question number 8, ya, berdasarkan diskusi kita atau pembahasan soal nomor 8, kita bisa membahas kita bisa menjawab soal nomor 9 dan 10 ini ya. Nomor 10, kita lihat soalnya. Tempat terjadinya oogenesis ditunjukkan oleh gambar nomor. Nah, seperti yang sudah kita bahas lalu,
tadi ya, oogenesis adalah proses pembentukan ovum terjadinya di ovarium. Nah, ovarium ada pada gambar ditunjuk pada angka atau nomor berapa? Nomor 1 ya. Oke, good job, nomor 1. Next question number 11. Urutan oogenesis yang benar. Nah, urutan oogenesis yang benar itu bisa kalian lihat di catatan yang berwarna kuning ini ya. Nah, ini adalah singkatannya. Kalau mau belajar itu kita ingat-ingat ya caranya. Gonium, sit, tit. Gonium, oogonium. Sit, oosit primer. Sit, oosit sekunder. Tit, ootit, dan terakhir yaitu ovum. Nah, singkatan ini juga berlaku pada sperma. Kita lihat ya, kalau sperma bagaimana? Kalau spermatogenesis ya, itu diawali dengan spermatogonium, kemudian spermasit primer, kemudian spermasit sekunder, dan spermatid, yang terakhir sperma gitu. Jadi tinggal dihafalin aja belakangnya ya. Gonium, sit, tit. Kalau ovum maka oo. Sedangkan kalau sperma ya spermatogonium maka spermatogonium. Kalau spermatogenesis yaitu sperma. Gitu ya, diulangin ya. Kalau pada oogenesis yaitu gonium, sit, tit. Kita awali dari, karena oogenesis maka diawali dengan oogonium, oosit primer, oosit sekunder, ootit, dan ovum. Selanjutnya kalau spermatogenesis, gonium, sit, tit ya. Karena sperma maka spermatogonium, kemudian spermatosit primer, spermatosit sekunder, dan spermatid. Yang terakhir sperma. Gampang ya, gitu. Gampang banget. Jadi kalian jangan susah gitu Kak. Harus menemukan cara untuk menghafal istilah-istilah biologi atau urutan-urutan seperti ini. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D, yaitu oogonium, oosit primer, oosit sekunder, ootit, dan ovum. Next question number 12. Nah, ini sudah dibahas juga di soal nomor 8 ya. Yang dimaksud dengan ovulasi. Ovulasi tadi adalah suatu proses pelepasan sel telur dari ovarium. Terjadinya 1 bulan sekali ya, antara ovarium 1 dan ovarium yang satunya lagi, yang baik ovarium kanan dan kiri, itu mengeluarkan 1 ovum 1 bulan sekali masing-masing ya, bergantian gitu. Jadi jawabannya yang mana? Yaitu yang A, pelepasan sel telur dari ovarium. Kalau yang B, pergerakan sel telur di dalam saluran tuba Fallopi. Nah, ini tidak ada istilahnya ya, hanya bergerak saja. Gitu. Kemudian pembentukan sel telur oleh folikel. Nah, ini proses yang terjadi sebelum ovulasi, istilahnya yaitu oogenesis yang barusan kita bahas, yaitu gonium, sit, tit, dan ovum ya. Nah, itu yang C. Kemudian pembuahan sel telur oleh sperma tadi apa? Pembuahan sel telur oleh sperma tadi adalah fertilisasi. Jadi kalau diurutkan prosesnya yang terjadi adalah oogenesis ya, pembentukan ovum dulu di ovarium, yang istilahnya oogenesis. Setelah oogenesis, ovumnya matang, maka terjadi ovulasi. Ovulasi ditangkap oleh fimbre ovumnya berjalan menuju tuba Fallopi. Nah, apabila ada sperma maka terjadi proses atau istilahnya yaitu fertilisasi. Urutannya oogenesis, ovulasi, kemudian fertilisasi. Oke, let's move to question number 13. Nah, kita lihat atau kita baca soalnya. Urutan jalannya ovum di bawah ini yang benar adalah, soal ini mirip sekali dengan soal nomor 12.
sebenarnya ya, ketika bahas soal nomor 12 yang terakhir tadi, Bu Hermin menjelaskan urutan proses yang terjadi di organ reproduksi wanita, yaitu dimulai dari oogenesis, proses pembentukan ovum, kemudian ovulasi dan fertilisasi. Nah, kita amati oogenesis terjadi yang pertama di ovarium ya. Setelah ovarium, maka ovum akan setelah di ovarium dan ovum matang, maka ovum mengalami ovulasi ditangkap oleh fimbre. Jadi ovarium, fimbre. Kemudian dari fimbre, ovum akan berjalan menuju sepanjang tuba falopi. Di tuba falopi, ovum menunggu datangnya sperma, istilahnya ketika mereka bertemu yaitu fertilisasi. Jadi jawabannya yang C ya, yaitu ovarium, fimbre, dan tuba falopi. Kenapa bukan D? Ovarium, tuba falopi, kenapa bukan B? B ini kan hampir sama, ovarium, fimbre, tuba falopi, dan diakhiri dengan uterus. Nah, jawabannya tidak sampai uterus. Ovum itu akan berhenti di tuba falopi untuk menanti datangnya si sperma ya, kalau dia mengalami fertilisasi. Kemudian ketika mengalami fertilisasi, ovumnya, nama ovum itu dan sperma, bukan ovum lagi, bukan sperma lagi, tetapi mereka sudah menyatu berubah menjadi zigot. Jadi yang menuju uterus itu adalah si zigot yang sudah membelah jadi 1, 2, 2 ke 4, 4 ke 8 dan seterusnya, kemudian menempel di zigot atau implantasi. Itu istilahnya bukan ovum lagi. Jadi jawabannya yang C. So, let's move to next question. Question number 14. Nah, kita amati soalnya. Yang dimaksud dengan fertilisasi adalah mudah sekali, karena kita sudah bahas ya, fertilisasi adalah proses peleburan nukleus atau inti sel pada sel sperma dan inti sel pada ovum. Mereka menyatu jadi satu, melebur, kromosomnya akan bergabung menjadi 46 kromosom. Jadi fertilisasi itu selain penggabungan nukleus ya, itu istilahnya penggabungan seluruh penggabungan sifat dari ayah melalui sperma ya, kemudian ibu melalui ovum. Jadi jawabannya mana? A, B, C, atau D? Kita bahas peleburan sel telur dan sel sperma di endometrium yang A. Benar, peleburan sel telur dan sel sperma, tetapi letaknya bukan di endometrium. Letaknya tadi di mana? Di oviduk atau tuba falopi. Yang B. Jawabannya yang B ya. Oke. Di sini lokasinya. Ya. So easy ya, gampang sekali. The next question, this is the last question for multiple choice. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir yang berbentuk multiple choice atau pilihan ganda. Apa bunyi soalnya? Kita baca. Tempat terjadinya fertilisasi, it's so easy, barusan kita bahas ya. Tempat terjadinya fertilisasi di mana? Di oviduct atau tuba falopi ya, yaitu ditunjukkan oleh angka. Yes, good, benar banget, yaitu ditunjukkan oleh angka 2. Jadi pilihan jawabannya yang B. So this is the last question for multiple choice. Ya, let's discuss for another question. Nah, another question ini bentuknya bukan multiple choice lagi ya, bentuknya sedikit analisis ya, menganalisis data. Jadi mungkin soal-soal AKM yang kalian sekarang sedang mencari soal-soal berbentuk AKM, nanti kalian bisa belajar di soal berikutnya pada video berikutnya. So don't forget to click for the next video tentang soal-soal sistem reproduksi pada manusia yang sifatnya atau bentuknya soal-soal AKM ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi